Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Icon Soal. Pada video kali ini Icon Soal akan membahas soal ujian mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 6. Nah, jadi ini bagian yang pertama ya adik-adik. Kita lanjut ke soalnya. Yang pertama atau nomor 1, perhatikan rantai makanan berikut. Nah, coba kalian lihat adik-adik. Di sini ada beberapa gambar. Yang pertama yaitu yang A ada gambar padi, yang B ada gambar tikus, yang C ada gambar ular, yang D ada gambar elang, dan yang E adalah gambar jamur. Nah, peran organisme yang tepat adalah, coba dilihat adik-adik, kira-kira dari A sampai D jawabannya yang benar yang mana adik-adik? Iya, betul sekali ya adik-adik, jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Karena yang A itu padi adalah produsen, yang B adalah tikus, yang tikus ini adalah konsumen 1, yang C ular ini adalah konsumen 2, sedangkan yang D adalah konsumen 3, yang terakhir E adalah pengurai. Kenapa yang D itu dinamakan konsumen puncak? Karena setelah elang itu elangnya akan menjadi meninggal ya. Setelah meninggal dia akan menjadi jamur. Nah, jadi yang tepat jawabannya apa adik-adik? Jawabannya yang C ya adik-adik ya. Yang C ini jawabannya. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 2. Contoh hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak adalah. Nah, coba dilihat adik-adik, A sampai D kira-kira yang benar yang mana? Iya, betul, jawabannya yang benar adalah yang C. Hubungan antara buaya dengan burung plover. Kenapa disebut dia saling menguntungkan atau mutualisme? Jadi ada hubungan-hubungannya ya ini adik-adik, seperti hubungan parasitisme atau merugikan salah satu pihak, ada komersialisme, menguntungkan salah satu pihak namun pihak yang lainnya tidak dirugikan atau diuntungkan, dan yang terakhir adalah hubungan mutualisme seperti ini di dalam soal, yaitu saling menguntungkan. Nah, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang benar adalah yang C ini ya, jawabannya yang C ini. Kenapa A sampai D tidak ada yang benar? Untuk yang A sendiri, hubungan antara ikan badut dengan anemon laut ini dia termasuk salah satu hubungan komersialisme. Jadi salah satu diuntungkan namun satunya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Nah, jadi yang diuntungkan yang mana dari kedua belah pihak ini? Jawabannya adalah yang ikan badut. Nah, untuk anemon lautnya ini ya gak masalah ya. Mau ditinggali ya oke, mau tidak ditinggali ya juga oke. Biasanya kalau adik-adik suka lihat film Nemo, itu ada ya, itu ikan badutnya menyembunyikan telur-telurnya di tumbuhan anemon laut ini. Untuk yang B, hubungan antara nyamuk dan manusia ini termasuk salah satu hubungan parasitisme. Kenapa parasitisme? Ini adalah hubungan yang salah satu pihak dirugikan. Nah, seperti pada manusia. Manusia ini dirugikan sekali sama nyamuk. Kenapa dirugikan? Karena nyamuk menyedot darah manusia, sedangkan manusia tidak dapat apa-apa, bahkan bisa menyebabkan meninggal seperti nyamuk Aedes itu ya, dan masih banyak nyamuk-nyamuk yang berbahaya. Ya, untuk yang D, kenapa jawabannya tidak yang D? Karena hubungan antara pohon dengan benalu ini sama seperti jawaban yang B, yaitu parasitisme. Jadi benalu ini dia itu memakan atau menyerap nutrisi-nutrisi yang ada pada pohonnya, sehingga pohon yang tempat tinggalnya itu akan kehilangan nutrisi, sehingga bisa saja pohonnya akan tumbuhnya lambat. Yang awalnya teman-temannya sudah pada berbuah, pohon yang ada benalu ini mungkin tidak berbuah atau bahkan bisa saja mati. Nah, jadi benalu ini sangat merugikan sekali bagi para petani atau pekebun. Kita lanjut soal selanjutnya ya adik-adik.
Nomor 3, untuk dapat bertahan hidup di lingkungan yang dingin dan bersalju, penguin menyesuaikan diri dengan cara. Nah, coba adik-adik dilihat, kira-kira jawabannya yang mana? Iya, betul, jawabannya adalah yang D, hidup secara berkelompok. Kenapa jawabannya yang D? Karena yang A memiliki timbunan lemak untuk cadangan makanan ini unta ya adik-adik ya. Dia. Yang B ini memiliki bulu yang tipis untuk mencegah kepanasan. Bukan ya. Dia kan hidupnya di tempat yang dingin, otomatis bulunya juga akan tebal. Yang C, hidup secara individual untuk mempertahankan wilayah, ini tidak ya. Nah, untuk yang D, hidup secara berkelompok untuk menghangatkan diri, ya jawabannya yang D ini, adik-adik. Kenapa dia tidak bisa hidup secara individual? Karena memang mereka itu berkelompok ya. Jadi kalau mau cari makan, mereka ya akan sama-sama cari makan. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Yang nomor 4, masyarakat melakukan penanaman pohon bakau di pesisir pantai. Manfaat kegiatan itu adalah. Nah, kira-kira jawabannya yang mana adik-adik? Iya, betul, jawabannya adalah yang D, melestarikan. Kira-kira jawabannya yang mana adik-adik? Iya, betul, jawabannya adalah yang C, mencegah erosi dan abrasi pantai. Kenapa jawabannya yang C? Karena akar dari bakau ini atau pohon bakau ini sangat berguna sekali untuk menahan dari ombak laut atau pantai, sehingga bisa menghambat atau pasir-pasir pantai di sebelah pantai, bibir-bibir pantai bisa tidak ikut atau tidak terkena arusnya. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan tabel berikut. Ini ada tabel nama hewan, cara adaptasi, dan tujuan. Nah, pasangan antara nama hewan, cara adaptasi, dan tujuan adaptasi yang tepat adalah jawabannya yang mana adik-adik? Coba dilihat dan diperhatikan ya. Jawabannya, iya betul, jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D jawabannya? Karena nomor 1 atau nama hewan beruang kutub ini adalah pasangannya yang M, yaitu hibernasi. Hibernasi itu adalah tidur ya adik-adik ya. Jadi beruang kutub ini suka tidur waktu atau menghindari cuaca yang sangat dingin. Tujuannya yaitu menghindari cuaca sangat dingin. Yang kedua atau bunglon. Bunglon ini pasangannya yaitu dengan cara adaptasinya yaitu dengan cara yang N atau mimikri ya. Mimikri ini ganti kulit atau warnanya ganti ya. Kenapa? Terus tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengelabui musuh. Jadi yang 4. Dan yang 4 atau paus. Paus ini cara adaptasinya adalah muncul ke permukaan air. Nah, kenapa dia muncul ke permukaan air? Karena dia untuk bernapas. Jadi sebenarnya paus ini bukan bernapas menggunakan insang ya, tapi lebih kepada paru-paru. Nah, oleh karena itu dia selalu muncul ke atas permukaan. Kadang juga bisa menyemburkan airnya lewat lubang yang ada di atas kepalanya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 6, coba diperhatikan pernyataan berikut ini adik-adik. Nah, kita sebelum baca seperti ini, kita langsung baca saja perintahnya secara berurutan. Fungsi daun, bunga, dan akar ditunjukkan pada pernyataan. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Kenapa yang C? Karena yang 3, tempat pembuatan makanan itu benar ya, yaitu fungsi daun. Yang 1 adalah bunga, alat perkembangan biakan generatif, ya benar. Yang 4 adalah menegakkan tubuh tumbuhan, ini adalah fungsi dari akar ya. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah yang C ya. Kenapa yang C? Karena jadi yang benar jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Karena 3 adalah tempat pembuatan makanan, ini fungsi dari daun. Yang ke-1 alat perkembangbiakan generatif, ini adalah fungsi dari bunga. Sedangkan yang 2 adalah menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah adalah tugas dari si akar. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Coba perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Perhatikan daur hidup
hewan berikut ini. Di sini ada daur hidup hewan atau serangga kupu-kupu. Tahapan daun atau hewan kupu-kupu ya. Ini adalah tahapan hidup hewan kupu-kupu. Tahapan daur hidup hewan di atas yang merugikan manusia ditunjukkan oleh nomor. Nah, coba kira-kira yang mana? Gambarnya yang mana yang merugikan manusia? Ya, betul, jawabannya yang 3. Ini karena memang ulat ini suka memakan daun, sehingga apa yang terjadi? Petani akan sangat merugi karena ulahnya si ulat ini. Namun setelah dia jadi kupu-kupu ini sangat membantu sekali bagi para petani. Karena apa? Karena kupu-kupu ini bisa membawa serbuk sari ke bunga yang lain atau sangat menguntungkan pada perkebun atau pembentukan kebun ya. Sehingga pohonnya mungkin akan berkembang lebih cepat atau lebih banyak. Kita lanjut jadi jawabannya yang benar apa? Jawabannya benar adalah yang 3 ya. B jawabannya. Nomor 8, gangguan kelenjar ludah pada sistem pencernaan manusia yang ditandai dengan pembengkakan pada bagian bawah telinga disebut. Jawabannya adalah yang A, parotitis. Nah, kenapa jawabannya yang tidak yang B? Karena yang B ini mah, yang C ini adalah hepatitis, adalah peradangan pada liver ya. Yang D adalah disentri. Disentri ini adalah radang usus. Nah, jadi jawabannya yang tepat apa adik-adik? Jawabannya yang tepat adalah yang B, yang A ya adik-adik ya. Atau parotitis. Lanjut kita ke soal nomor 10. Nomor 9. Arah gerakan yang dilakukan oleh sendi yang ditunjukkan tanda panah adalah, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D, segala arah, atau ini adalah sendi peluru adik-adik. Jadi ini adalah sendi peluru ya. Sendi peluru. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya yang D ya, segala arah. Jadi sendi peluru itu bisa menggerakkan ke segala arah, bisa kanan, kiri, atas, bawah. Nah, bisa semuanya. Jadi dia itu bisa ke segala arah. Lanjut kita selanjutnya. Nomor 10, fungsi utama organ jantung adalah, jawabannya apa? Jawabannya nomor 10 adalah yang C, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh ya adik-adik ya. Jawabannya yang C. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Yang nomor 11. Nomor 11 ini adalah contoh tumbuhan yang dapat dikembangkan dengan cangkok. Nah, kira-kira apa adik-adik? Jawabannya yang D, yaitu mangga, rambutan, dan jambu. Kita jawabannya yang D adik-adik ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 12. Masa ketika seorang anak laki-laki dan perempuan mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi organ reproduksi dinamakan masa. Coba dilihat adik-adik, pasti sudah tahu kalian ya. Kalian kalau kelas 6 pasti sudah mengalami hal tersebut, atau beberapa dari kalian sudah mengalami hal tersebut. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang B, atau pubertas. Nah, jawabannya yang B adik-adik ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 13. Berikut ini yang bukan ciri manusia saat mengalami masa dewasa adalah, coba kalian lihat jawabannya kira-kira yang mana? Iya, jawabannya yang D, mengalami penurunan fisik dan kepikunan. Ini terjadi pada usia tua adik-adik ya. Kalau masa pubertas ini adalah atau dewasa ini akan berkembang. Berbeda dengan yang D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Salah satu cara menjaga kesehatan sistem pencernaan adalah mengkonsumsi makanan yang berserat. Contoh makanan berserat antara lain. Jawabannya mana ya adik-adik kira-kira? Betul, jawabannya yang C, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, dan padi-padian. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 15, keadaan seorang wanita yang tidak mengalami menstruasi lagi dinamakan. Coba adik-adik perhatikan, kira-kira jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah
menopause yang B adik-adik ya. Ini terjadi ketika wanita tidak mengalami menstruasi lagi. Ya, jawabannya itu ya. Kita lanjut ke nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut 1 sampai 5, coba adik-adik perhatikan. Nah, setelah itu kita baca soalnya. Atau kita baca dulu. Kalau lebih cepat itu kita baca dulu soalnya baru kita lihat 1 sampai nomor 5-nya. Seorang perempuan mengalami masa pubertas dengan tanda-tanda. Jawabannya apa adik-adik? Apakah nomor 1 benar? Mengalami menstruasi? Ya, betul. Berarti 1 termasuk ya. Apakah 2 benar? Pinggul membesar? Ya, betul. 2 juga termasuk. Apakah 3 mengalami menopause seperti tadi atau dia tidak bisa mengeluarkan apa tidak mengalami menstruasi? Apakah dia termasuk seperti itu? Tidak ya. Nomor 4 kulit mengeriput? Tidak ya. Nomor 5 tumbuh rambut di ketiak? Iya. Jadi jawabannya apa adik-adik? Jawabannya 1, 2, dan nomor 5. Jadi jawabannya nomor 16 adalah yang C. 1, 2, dan 5. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 17. Coba adik-adik lihat. Ada gambarnya di situ. Gaya yang bekerja pada kegiatan 1, 2, 3, dan 4 secara berurutan adalah. Nah, kira-kira yang mana adik-adik? Kira ya, yang D ya. Yang D kenapa yang D? Karena yang D A, gaya magnet ini adalah klip. Klipnya itu bisa ditarik atau bisa ditarik pakai magnet jadi tidak jatuh. Sedangkan yang kedua adalah anak membawa ketapel sehingga jawabannya adalah gaya pegas. Yang ketiga adalah seorang binaraga yang mengangkat beban. Nah, itu gaya otot. Yang terakhir adalah seorang terjun payung yang sedang menuruni atau dia sedang dari langit menuju ke bumi. Kenapa kok bisa terjadi? Karena ada gaya gravitasi. Kita lanjut ke soal selanjutnya. 18. Contoh kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda dan dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam secara berturut-turut adalah. Nomor 18 jawabannya adalah menyebabkan benda bergerak menjadi diam adalah menangkap bola. Jadi jawabannya yang 18 yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini 19. Ini rice cooker atau magicom. Alat yang mengalami perubahan energi yang sama dengan alat di atas saat digunakan adalah, jadi dia itu listrik menjadi panas ya adik-adik ya. Listrik menjadi panas. Jadi jawabannya kira-kira yang mana? Dari A sampai D. Ya, jawabannya adalah yang B, setrika. Kenapa yang A? Karena yang A kipas angin ini adalah listrik menjadi gerak. Kenapa kok yang C tidak? Karena mesin cuci ini sama seperti kipas, yaitu listrik menjadi gerak. Yang D ini televisi adalah listrik menjadi cahaya dan suara. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Yang terakhir 20. Kelangkaan energi listrik. Yang kelangkaan energi listrik menyebabkan terjadinya pemadaman listrik bergilir. Cara yang tepat untuk menghemat penggunaan listrik adalah. Nah, ternyata yang ditanya adalah cara yang tepat untuk menghemat penggunaan listrik. Nah, kira-kira jawabannya yang mana adik-adik? A sampai D. Jawabannya yang tepat adalah yang B, yaitu mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Nah, jadi soal terakhir nomor 20 ini jawabannya yang B. Untuk yang lainnya salah ya ini. Untuk yang A dan C dan D ini adalah pemborosan listrik ya. Jadi kita itu harus menghemat dalam hal apapun, entah itu listrik, entah itu uang dan lain-lainnya. Oke, jadi pembahasan kali ini sudah selesai dulu ya adik-adik ya. Untuk pembahasan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ujian sekolah kelas 6 sudah cukup sampai sendiri bagian 1. Kita lanjut nanti ke bagian yang kedua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terus nantikan channel ini supaya dapatkan soal-soal terbaru atau soal-soal pembahasan terbaru. Sekian dari Icon Soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.